Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pemudi uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Utari Oktavina, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 225113543. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 18 Kecamatan Pontianak Utara di kelas 3B dengan materi ketentuan puasa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita membaca doa. Ibu minta tolong kepada Iqbal maju ke depan, pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Untuk belajar menahan lapar, haus. Lapar dan haus. Apakah yang kita lakukan ini disebut apa? Puasa. Nah, hari ini kita akan membahas bab keempat, yaitu aku bangga berpuasa. Dengan materi yaitu ketentuan berpuasa. Dari materi ini, apa yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini? Apa sih yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama yaitu jadi diharapkan anak-anak dapat memahami tentang ketentuan puasa dengan benar. Pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai
Mana diwajibkan? Oleh Allah. Oleh Allah. Lalu lagi saya diwajibkan oleh Allah ini lagi. Nah, lalu selanjutnya ketika kita udah lapar haus, nah, apa saja sih yang bisa membatalkan puasa kita? Makan. Tadi kan menahan tuh. Kalau kita sengaja makan berarti? Makan dengan sengaja. Makan apa lagi? Apa? Orang gila tak boleh puasa. Sebelum kita perhatikan gambar, masih ingat pelajaran di bab 3? Apa? Yaitu berperilaku terpuji. Perilaku terpuji itu ada 3 kemarin dibahas. Yang pertama, kita berbakti kepada orang tua. Nah, materi itu berhubungan dengan materi tadi, karena selain kita berbakti kepada orang tua, kita berbakti kepada bapak ibu guru di sekolah atau bapak ibu guru kita yang ada kita selama ini, dan hormat terhadap sesama manusia. Yang paling tinggi yaitu kita juga belajar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nah tapi sebelum ibu buka gambarnya, ibu ingin kita buat kesepakatan hari ini supaya pelajaran kita ini berjalan lancar, tertib, dan anak-anak bisa memahami. Yang pertama, ibu mohon sekali tidak meninggalkan kursinya ke kursi teman yang lain. Supaya lebih semangat lagi, ibu minta tepuk apa ya? Tepuk puasa. Oke, tepuk puasa. Kita berharap materi yang kita pada hari ini itu membawa manfaat tidak hanya kali ini, tapi sampai kita nanti anak jadi tahu, oh ternyata kenapa kita berpuasa. Oh ternyata puasa itu tidak boleh asal-asalan. Dia harus memenuhi syarat-syaratnya supaya puasanya diterima sama Allah. Supaya puasanya terperhatikan di depan. Perintahnya adalah, ayo kita perhatikan gambar di depan ini bersama-sama. Oke, biar ibu enak di sini. Jelas gambarnya? Jelas. Anak-anak, perhatikan gambar di depan ini. Sudah diperhatikan? Ini gambar tentang apa ya? Berbuka puasa. Gambar? Berbuka puasa. Lalu ibu punya pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa yang biasa bapak ibu kita di rumah persiapkan saat bulan Ramadan, bulan puasa tiba? Apa yang pertama? Bersih pintar. Lalu apa lagi? Menyiapkan makan minuman spesial untuk bulan puasa. Apa lagi? Persiapan? Tubuh yang sehat, pintar. Tubuh yang sehat. Kalau sekarang ibu mau memutarkan video. Silaturahmi sama saudara, contohnya dengan adanya berbuka dan sholat hari berjamaah. Oke, dari simak. Jadi itu video singkat tentang ibadah puasa. Apa yang bisa kalian dapatkan dari video ini tadi? Puasa itu bagian dari rukun Islam. Lalu puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus. Jadi materi hari ini kita belajar bagaimana puasa itu dapat terpenuhi syarat-syarat pengertiannya, lalu syarat-syarat wajibnya, syarat-syarat sahnya, rukunnya, sunahnya, lalu hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang ibu mau bertanya. Kalau tadi ibu bertanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kira-kira apa sih yang membuat puasa kita itu sah dan diterima oleh Allah? Apalagi tidak makan minum, apalagi jangan marah, apalagi boleh lihat ke depan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian puasa. Pengertian puasa itu terbagi menjadi yang pertama
selama bulan Ramadan. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba Mahir baca, Mahir. Arti terjemahan yang tadi kita baca ini. Wahai beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu akan bertakwa. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ini dijelaskan yaitu yang wajib berpuasa itu orang-orang yang beriman dan orang-orang sebelum kita. Jadi sebelum umatnya Nabi Muhammad itu puasa sudah dianjurkan oleh Allah. Selanjutnya syarat puasa yang pertama ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah. Ada dua syarat puasa, yang pertama wajib dan yang kedua syarat sah. Lalu yang pertama syarat wajib puasa, dilihat di depan. Yang pertama balik. Balik itu apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usianya. Kalau laki-laki dia sudah melewati mimpi. Yang kalau perempuan dia sudah menstruasi atau haid. Lalu Islam, wajib Islam. Yang ketiga berakal, harus berakal sehat. Yang keempat mampu badannya sehat, kuat, tidak sakit-sakit. Selanjutnya syarat sah supaya puasanya sah. Yang pertama wajib beragama Islam. Yang kedua tamis ini adalah membedakan baik dan buruk. Misalnya kayak seperti kita dengan anak balita. Anak balita belum bisa membedakan baik dan buruk, makanya mereka belum wajib berpuasa. Lalu suci dari haid dan wanita yang sudah bersih dari haid dan wanita yang sudah selesai masa nifas melahir selama 40 hari. Selanjutnya pada waktu yang diperbolehkan. Ingat, pada waktu yang diperbolehkan ini ada 5 hari dalam 1 tahun, yaitu 1 sah, kecuali 1 sah, 10 Juli, 11 Juli, 12 Juli, 13 Juli. Jadi 5 hari dalam 1 tahun tidak boleh berpuasa. Setelahnya boleh kita berpuasa hari apapun. Selanjutnya ini rukun puasa. Rukun puasa ini wajib terpenuhi. Yang pertama membaca niat. Apa bacaan niatnya? Namanya itu setelah kita melakukan niat, selanjutnya yaitu jangan lupa menahan diri. Menahan diri dari apa? Hal-hal yang membatalkan sampai benar-benar. Jadi ini wajib dua terpenuhi ya, rukunnya ya. Niat dan menahan diri. Selanjutnya tidak perlu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama makan minum saja. Haus, lapar dalam minum ya. Tiba, minum sengaja. Kedua, muntah. Ketiga, haid dan nifas. Wanita ya, ini khusus wanita ya. Lalu gila, orang-orang yang tidak sehat akalnya. Lalu orang yang sengaja keluar dari agama Islam. Itu. Jadi ini 5 hal yang membatalkan puasa kita. Tapi ingat kan pertanyaannya apa sih yang membatalkan puasa? Ingat, makan minum sengaja, muntah dengan sengaja, haid nifas keluar, lalu gila, orang gila, lalu murtad yang sengaja tidak percaya sama Allah. Oke, dari materi ini anak
anak-anak dapat memahami apa yang disampaikan? Paham enggak? Oke, kan sudah paham? Sudah paham? Ibu bagikan tugas kelompok. Karena tim sudah di susunan kursi kalian sudah berkelompok, ibu bagikan secara langsung saja ya. Ini ada 2 kertas, ibu bagikan dulu. Pegang dulu. Pegang dulu. Sudah dapat semua? Sudah dipegang kertasnya? Baik. Ibu jelaskan aturannya. Duduk yang rapi. Ini ada 2 kertas. Yang pertama kertas yang ini. Lihat. Oke. Di sini ada rukun puasa dan menahan diri. Perintahnya, bacalah niatnya, lalu artikan niat puasa di bawah ini. Arti niat puasa, tulis di bawah ini ya, di bawah soal ya. Lalu ini menahan diri. Jelaskan apa sih yang dimaksud dengan menahan diri? Apa sih yang dimaksud dengan menahan diri? Nanti dituliskan, oke? Lalu sebutkan contoh menahan diri itu ada 3. Sebutkan 3 sah? 3 sah? Ya. 3 saja menahan diri. Nah, selanjutnya di kertas kedua ini sunnah puasa. Sunnah puasa itu ada 4. Ibu minta tolong kamu 4. Kalian perhatikan gambarnya, satu-satu, lalu tulis jawaban kalian di sini. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Jadi anak boleh tulis nama kelompoknya di atas. Misalnya kelompok Power Rangers. Ayo tuliskan artinya. Iya, itu artinya. Artinya sayang. Arti itu terjemahan pakai bahasa Indonesia. Yang udah kelompok Doraemon. Ini namanya Firda, Nawa, Tia, Nadifa. Apa nama kelompoknya?
Ibu minta perwakilan titik. Jangan dipukul apa ya? Duduk di depan, duduk di kursi. Dan Ibu minta dari kelompok ini, kelompok siapa namanya? Nadifah. Kelompok Nadifah. Ya, boleh. Kelompok Nadifah maju ke depan. Oh, maksudnya. Anak-anak sekarang kelompoknya Nadifah ini maju ke depan. Tolong disimak jawaban. Nanti Ibu mau bertanya nih. Benar? Bagian tepat atau belum tepat jawabannya? Bisa? Oke, perkenalkan diri dulu. Maju dulu. Soalnya tadi ketat. Anak-anak perhatikan temannya di depan. Jangan tutup mukanya. Bilang, saya dari kelompok Nadifah. Baca. Dari yang rukun kuat. Suaranya dibesarkan ulang. Saya anak-anak dengar yang lain? Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawaban teman kita ini dari kelompok Nadifah? Terjemahan dari niat berpuasa yaitu saya ulama tidak? Gimana jawabannya? Tepat? Nah, lalu dilanjutkan soal yang kedua. Menahan diri itu apa tadi? Menahan diri sendiri dari tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah, tidak boleh berpuasa kalau haid dan nih. Bagaimana? Setuju? Setuju. Tepat dan jawabannya? Tepat. Selanjutnya gantian. Boleh? Boleh coba surat coba boleh? Nama? Sebentar. Dengan puasa, perhatikan dapat fungsi sunnah puasa di bawah. Sedekah, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, sahur atau berbuka puasa bersama, sholat tarawih bersama. Nah, bagaimana anak-anak? Sesuai? Sesuai dan sunnah puasanya? Pintar. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Boleh duduk kelompok? Bisa? Kelompok Nadifah. Oke, kelompok dua boleh. Kelompok yang mana? Yang mau? Nah, boleh maju kelompoknya Mahir Z. Ayo maju. Kelompok Mahir Z. Besar-besar suaranya, biar teman-teman semua dengar. Maju sayang, maju. Gantian cewek cowok satu ya. Dimulai dari Adija, boleh Adija. Terus suaranya. Maher boleh bantu, Maher. Boleh bantu baca. Enggak dengaran. Yang lainnya di situ kan? Duduk yang tertib. Duduk boleh. Suaranya lagi perbesar sayang. Perbesar nak, perbesar.
Bagaimana menurut kalian kelompok Nadifa tadi? Suaranya dikeluarkan bagaimana? Bagus. Pemaparannya bagus. Apa yang ditulis dan dibacakan sesuai? Berarti? Lalu bagaimana kelompok pintar? Sesuai tidak? Sesuai juga. Lalu bagaimana tadi? Jelas tidak suaranya? Jelas. Tapi nanti ditingkatkan lagi volume suaranya supaya lebih jelas. Kawan-kawannya bisa mendengar? Oke, jadi kita kasih aplaus untuk diri kita masing-masing dulu. Ayo. Nah, untuk lebih memahami materi yang tadi, ibu mau memberi soal berupa pilihan ganda. Ada 5 soal, anak-anak boleh pegang pensilnya. Tulis nama, lalu tulis ke. Cukup disilang salah satu jawab. Isi masing-masing ya. Waktunya 5 menit saja. Boleh langsung dibacakan tulis nama kelas? Ada semuanya. Ini dikerjakan masing-masing tidak boleh mencok. Dikerjakan masing-masing tidak boleh mencok. Ini apa? Oh, pensilnya dibuang. Siapa yang punya pensil? Siapa yang punya pensil dua boleh pinjamkan temannya? Yang ada pensil dua boleh pinjamkan temannya? Langsung diisi ya. Diisi masing-masing. Oke, kumpulkan dulu. Boleh? Sudah selesai ini? Oke, pintar. Sudah ya? Boleh. Nah, pintar sudah. Oke. Nah, boleh? Oke, terima kasih sudah mengisi soal yang diberikan dengan baik. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah berdiskusi, sudah berbicara dengan baik, mendengarkan hasil pemaparan diskusi dengan baik, dan juga sudah menjawab soal yang diberikan. Sekarang ibu ingin melakukan materi kita hari ini. Nah, yang pertama dimulai dari pengertian pengertian puasa. Yang ada 2 yaitu secara bahasa yaitu menahan. Puasa artinya menahan. Lalu secara istilah artinya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Terbit matahari sudah tenang. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Lalu syarat puasa kedua, yang pertama syarat wajib. Lalu yang kedua syarat wajib ada lalu apa lagi?
Dia apa? Bagaimana rukun? Rukun puasa. Rukun puasa. Niat dan menahan di sunnah puasa, menyegerakan berbuka, sahur, mengakhirkan sahur, mengaji, tilawah segala macam ya. Lalu hal-hal yang membatalkan makan dan minum dengan muntah dengan sama. Apalagi hilang keluar haid dan Oke, jadi dari materi ini diharapkan anak-anak dapat memanfaatkan materi ini supaya apa? Supaya kita tahu kalau puasa itu tidak hanya makan, menahan makan dan tidak hanya sekedar menahan amal, tapi kita juga harus bersabar, peduli terhadap orang lain, peduli dengan cara bersedekah, dan juga ingat kalau puasa itu juga bagian dari beribadah kepada Allah. Nah, dari pemaparan ibu yang tadi, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagaimana perasaan kalian hari ini mengikuti pelajaran? Gembira kan? Jadi udah tahu atau belum nih tentang puasa? Iqbal, sebutkan. Iqbal, hal-hal yang membatalkan puasa apa Iqbal? Lagi. Apa lagi nak? Amin. Betul nggak jawabannya? Betul. Dulu. Jadi dalam puasa ini kita belajar juga bagaimana kita menahan diri dari marah hari-hari. Tidak boleh mengganggu teman kita. Puasa itu selain makan minum, menahan makan minum, lapar haus, juga menahan diri dari dari rasa dendam sama orang lain. Terus rasa pelit ya, pikir terhadap orang lain. Oke, ini semuanya bekerja dengan baik. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 bekerja dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan nanti kalau ada diskusi lagi, anak-anak tingkatkanlah supaya diskusinya lebih baik. Jadi kalau kita nggak paham apa, kalau masih ada yang kurang pahami, bisa dibaca lagi di rumah. Kalau lupa nih, kalau lupa pulang sekolah dibaca lah. Oke anak-anak, ibu memberi PR di rumah nanti. Tolong bikin menjawab 3 hal yang anak-anak lakukan selama berpuasa. Apa saja misalnya tadi itu kalau bangun itu kita bantu mama. Nah, boleh ya? Nanti tuliskan 3 contoh pengalaman kegiatan selama kalian berpuasa sehari-hari di rumah. Minggu depan boleh dikumpulkan. Oke, terima kasih hari ini sudah belajar dengan baik dan menyimak pembelajaran ibu dengan baik. Semoga apa yang hari ini kita dapatkan mendapat keberkahan dari Allah dan bisa kita gunakan ilmunya sampai kita dewasa, sampai nanti kan, dan hanya sekarang juga. Nah, oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Boleh kemas barang-barangnya? Boleh kemas barang-barangnya, tapi duduk yang rapi, kita kasih doa. Sudah, duduk tertib. Duduk yang tertib. Rama boleh duduk tertib. Jadi, barangnya dimas, diperiksa jangan sampai tinggal. Ya. Tolong salah satu teman memimpin doa pulang sekolah, membaca surah Al-Asr. Boleh? Iqbal, boleh menunjukkan? Ini salah satu doa. Boleh langsung baca bawah? Boleh? Jangan 20. Allahumma